rasa masa pendidikan rekan-rekan mahasiswa blended learning ini sudah memasuki tahun ketiga, atau mulai ada yang sudah semester 5 dan semester 6 pada tahun akademik ini, 2021 dan 2022. Nah, lalu kemudian berarti Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa berarti sebentar lagi atau tahun depan lah boleh dikatakan itu akan masuk tahap akhir dari masa studi, di mana tentu teman-teman juga ya satunya selain skripsi, ikut sidang skripsi dan sebagainya, juga bersiap untuk proses yudisium sebagai penentuan kelulusan di UPJ. Nah, nanti Bu Hastuti dan Bu Femi akan menyampaikan dari sisi JSDP, Jekal dan JSDP-nya itu bagaimana, di mana salah satu persyaratannya yang ketika akan mengikuti proses yudisium itu ada 7 persyaratan. Secara sekilas mungkin dapat kami sampaikan secara singkat, mungkin nanti lebih detail dan bagaimana teknisnya dari Bu Hastuti dan Bu Femi. Yang pertama adalah di mana proses yudisium ini ada 7 syarat. Syarat yang pertama adalah tentu lulus mata kuliah dengan beban masa studinya itu atau beban SKS-nya adalah minimal 144 SKS. Lalu yang kedua itu adalah minimal IPK-nya 2.00. Lalu tidak punya nilai E dan D itu ada boleh tapi maksimal 10% di luar dari mata kuliah wajib atau inti prodi. Lalu kemudian yang kelima, minimal mengambil atau telah mengambil satu mata kuliah kota di setiap rumpun urban. Lalu yang berikutnya, nah ini nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Femi, memiliki minimal 1000 poin JSDP. Wow, banyak bener ya. Gimana caranya dan apa? Nah, nanti Bu Femi akan mengupas tuntas bagaimana tips dan triknya. Dan juga yang terakhir, yang ketujuh adalah memiliki sertifikasi TOEIC dan atau sertifikasi kompetensi dari BNSP. Nah, ini gimana caranya juga ini? Nah, nanti Bu Hastuti yang akan membagikan juga bagaimana tips dan triknya agar Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah bekerja atau mungkin dari kantornya, oh ya saya pernah ikut sertifikasi dari BNSP tentang ini nih, bisa nggak diakui oleh JKAL, Jekal. Nah, nanti Bu Hastuti yang akan menyampaikan panjang lebar itu seperti apa. Dan ya tadi kurang lebih acara khusus sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sesuai dengan judulnya ya, bagaimana sih tadi sertifikasi dan juga poin dari JSDP. Mungkin itu dari saya, Mas Yugo. Kurang lebihnya saya kembalikan lagi ke Mas Yugo dan silakan Bapak Ibu mahasiswa bukan menikmati ya, menikmati apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Femi dan Bu Hastuti terkait dengan gimana poin JSDP dan sertifikasi dari BNSP atau sertifikasi TOEIC. Demikian Mas Yugo, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yugo. Baik, terima kasih kami ucapkan atas sambutannya atau arahan yang diberikan ke Pak Yunus selaku Kepala Biro Pendidikan. Baik, langsung saja mempersingkat waktu masuk ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi wajib sertifikasi dari Kepala Unit Cekal kepada Ibu Dr. Hastuti Naibahu MSI. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Yugo. Pak Yugo mohon izin sebelumnya mungkin bisa di mute all itu, terus nggak usah allow dulu untuk allow sendiri. Oke, nanti ya supaya ini ya. Bapak dan Ibu, jikalau nanti ada pertanyaan bisa raise hand dulu atau di chat box ya. Karena siapa tahu nanti ada yang ter-unmute sendiri jadi menghambat ya. Oke, saya izin share screen Bapak dan Ibu semuanya. Pertama saya mengucapkan selamat sore buat Bapak dan Ibu yang sore ini hadir di acara sosialisasi ya untuk kegiatan ini. Saya akan mulai dengan memperkenalkan unit di UPJ, ada yang namanya Pusat
sertifikasi ya, Pusat Pelatihan dan Sertifikasi. Ini berdiri pada bulan Juli 2019 ya. Nah, spiritnya itu sebenarnya ketika ini didirikan adalah adanya keluhan daripada pihak industri bahwa lulusan daripada universitas itu majority tidak bisa siap untuk kerja, tetapi mereka itu siap untuk kuliah seperti itu. Karena apa? Karena mereka itu basicnya itu kuatnya itu adalah di knowledge, tetapi tidak di dalam implikasi prakteknya seperti itu. Nah, dengan adanya pesan ini, maka pihak Universitas Pembangunan Jaya ketika itu membuat sebuah cara yang mendiskusikan sebuah cara bagaimana untuk mengatasi masalah ini sehingga ada link and match ya antara industri dan universitas. Memang Bapak dan Ibu, kita memulai UPJ itu memulai universitas ini dari mahasiswa kelas reguler, yang mana ini adalah kelas yang bukan kelas karyawan ya, sehingga ketika kita melihat ada isu ini, majoritinya itu adalah memang mahasiswa yang kelas reguler, kelas yang mereka itu bukan kelas karyawan. Tetapi saya percaya Bapak dan Ibu, dengan Bapak dan Ibu mengikuti program atau mengambil salah satu ini bukan sekedar untuk sebagai kelulusan, tetapi saya percaya ini juga bisa memberikan nilai tambah bagi Bapak dan Ibu. Setidaknya nanti ketika Bapak dan Ibu mengambil salah satu program sertifikasi di UPJ, itu mendapat harga khusus ya. Harga khususnya itu adalah harga mahasiswa, yang mana unit kompetensinya ini sama dengan unit kompetensi yang ada di skema yang sama ketika Bapak dan Ibu itu tidak menjadi mahasiswa di UPJ. Nanti saya akan jelaskan beberapa skemanya ya. Jadi ini adalah Jaya Center for Advanced Learning yang didirikan berdasarkan SK Rektor 122 bulan Juli tahun 2019. Lalu di dalam struktur organisasi JKAL ini sendiri, ini di bawah Dewan Pengarah yaitu Rektor dan Wakil Rektor Bapak dan Ibu. Lalu JKAL ini sendiri memiliki kalau kita bicara unit bisnis, 2 unit bisnis ya. Yang pertama di sini kita ada pelatihan ya, pelatihan khususnya dan juga bisa memberikan konsultasi. Lalu di sini juga kita sedang proses pengajuan lisensi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu Lembaga Sertifikasi UPJ ya. Jadi dalam ini kita dalam proses untuk memiliki LSP UPJ. LSP UPJ itu LSP P1 ya. Itu adalah strukturnya Bapak dan Ibu. Ini latar belakangnya itu kenapa didirikan itu JKAL ini SK Rektor nomor 266 itu menyatakan bahwa persaingan dunia kerja di era globalisasi itu semakin tinggi, lalu keraguan kalangan industri terhadap keterampilan lulusan baru, diharapkan lulusan UPJ itu memiliki daya saing tinggi tingkat nasional dan global ya. Lalu Kemenaker nomor 2 tahun 2016 itu juga ada menyatakan tentang sistem standar kerja kompetensi nasional. Bapak dan Ibu, beberapa posisi di industri itu seperti misalnya untuk mengisi saat ini ya yang sudah ada Kemmennya, keputusan Menteri Tenaga Kerjanya itu adalah posisi Human Resource Manager Bapak dan Ibu. Human Resource Manager dia tidak akan boleh berdasarkan Kemmen yang terbaru, tidak akan boleh mengisi posisi itu jikalau dia tidak memiliki sertifikasi sebagai manajer sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh BNSP. Lalu ada beberapa posisi lain yang sudah dikeluarkan Kemmennya oleh kementerian. Untuk posisi-posisi tersebut wajib untuk dianya itu memiliki sertifikasi kompetensinya. Lalu kemudian itu Rektor Universitas Pembangunan Jaya itu mengeluarkan SK tentang wajib sertifikasi. Itu SK-nya keluar tahun 2019 bulan Desember, itu nomor 266. Isi SK tersebut adalah di sini. Isi SK tersebut adalah di sini dinyatakan bahwa setiap mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya terhitung periode yudisium genap 2019-2020 wajib ya, ini salah ketik, wajib setidaknya memiliki satu sertifikasi sebagai syarat untuk yudisium Bapak dan Ibu.
sampai saat ini SK yang ada itu hanya mewajibkan mahasiswa satu syarat yudisium untuk satu sertifikasi untuk syarat yudisium. Nah, isi berikutnya di dalam SK Rektor nomor 266 adalah JKAL sebagai pengelolanya, dan di sini dapat memilih sertifikasi bahasa Inggris yaitu TOEIC atau sertifikasi kompetensi berbasis program studi. Nanti ini ada skema BNSP, atau juga untuk internasional. Jikalau Bapak dan Ibu merasa bahwa saya tidak begitu signifikan untuk perkembangan kerja saya, itu untuk TOEIC ataupun beberapa skema BNSP yang ada di LSP, saya mau internasional. Misalnya itu adalah untuk informatika. Informatika mengatakan bahwa saya mau mengambil Cisco aja gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Itu levelnya itu internasional. Tetapi saat ini untuk beberapa skema internasional kita di JKAL belum ada kemitraan. Jadi Bapak dan Ibu jikalau memang mau mengambil itu bisa nanti mengambilnya di luar. Makanya di sini dikatakan dapat juga mengambil di luar UPJ atau di luar JKAL jikalau Bapak dan Ibu ketika melakukan justifikasi, saya butuh untuk mengambil ini, tuntutan profesi saya, tapi JKAL belum memfasilitasi, maka Bapak dan Ibu itu boleh mengambil di luar ya. Sertifikasi kompetensi yang sudah ada sebelum SK dikeluarkan, atau bahkan saat ini Bapak dan Ibu sudah memiliki salah satu sertifikasi kompetensi, sepanjang masa berlakunya itu masih ada, ketika Bapak dan Ibu yudisium, maka kita itu bisa mengakuinya seperti itu. Misalnya ada mahasiswa kita itu yang dianya itu sudah punya sertifikasi internasional Cisco waktu itu. Nah, dianya itu masa berlakunya itu sampai di April 2022. Nah, dianya itu mau yudisiumnya itu di Januari 2022. Ketika kita ngecek itu SK kompetensinya masih berlaku, maka itu bisa dipakai. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi untuk mengambilnya. Tetapi kalau ternyata masa berlaku SK-nya itu sertifikatnya itu sudah tidak ada, sudah tidak berlaku lagi, Bapak dan Ibu, maka sertifikasi kompetensi itu tidak bisa diakuin. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat ya di sertifikasi kompetensi itu ada masa berlakunya. Kalau BNSP biasanya dia itu 3 tahun, lalu kalau dia TOEIC itu 2 tahun, lalu kalau dia beberapa sertifikasi kompetensi internasional lainnya itu adalah maksimumnya itu 3 tahun. Mengapa ada masa durasinya? Karena kompetensi ya, kompetensi itu sangat agile ya, sangat berubah ya Bapak dan Ibu, sangat gampang untuk mengalami perubahan. Misalnya saja Bapak dan Ibu, ketika saya mengambil sertifikasi kompetensi untuk Human Resource Manager itu di tahun 2012, itu kita tidak ada ya assessment-nya ke saya itu tidak ada isunya itu tentang ini tentang digitalisasi. Sorry, itu tidak ada isunya tentang integrasi human resource management. Jadi tidak ada isunya di situ gitu. Jadi saya tidak ada assessment dari pemerintah tentang itu. Tetapi ketika yang terakhir ini saya mengambil sertifikasi ulang itu di tahun ini sekitar bulan lalu, ketika saya mengambil skema itu, maka itu sudah ada isu kompetensi ya yang diuji. Bagaimana untuk memastikan bahwa integrated human resource management ini bisa meningkatkan produktivitas karyawan dan juga menghilangkan adanya interaksi ya, lack of interaction between employee sama karyawan, between employee dengan perusahaannya seperti itu. Nah, ini mengapa sertifikasi kompetensi itu wajib diupdate ya Bapak dan Ibu, wajib untuk disertifikasi ulang gitu. Karena apa? Karena untuk melihat isu yang terbaru, apakah kita memang tetap kompeten di situ. Tata cara pengambilannya itu ada di SOP. Nah, ini saya akan saya berikan poin-poin besarnya tentang SOP untuk pengambilan sertifikasi ya. Di sini adalah minimal 1 pengelolaannya di JKAL, boleh dilakukan di luar JKAL jikalau kita tidak ada, misalnya CCNA ini ya, ini diambil oleh orang sistem informasi waktu itu. Tetapi kami belum bisa memfasilitasin karena belum ada agreement dengan providernya ini, maka mahasiswa boleh mengambilnya di luar.
Lalu nanti untuk prosesnya itu adalah kita itu dari JKAL itu biasanya memberikan informasi Bapak dan Ibu, bisa dibuka nanti di websitenya JKAL atau bisa juga dibuka di IG-nya JKAL, nanti bisa di chat ya, atau bisa di chat ke nomornya JKAL, atau bisa dibuka di websitenya JKAL. Itu apa saja yang akan kita buka. Saya juga akan memberikan informasi ya, beberapa program yang akan kita buka dalam jangka waktu yang dekat. Itu garis besarnya untuk sertifikasi. Lalu saya akan men-share di sini program yang ada di JKAL ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, selain TOEIC ya, kalau TOEIC itu kita akan buka pelaksanaan TOEIC itu di bulan Januari minggu ketiga Bapak dan Ibu. Tetapi pendaftarannya itu di Desember. Bapak dan Ibu bisa cek di websitenya JKAL atau nanti di sini kita akan share untuk linknya. Ibu Ida mohon dibantu ya Bu untuk share link pendaftarannya itu di chat box ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa lihat. Oke. Saya akan sharing di sini untuk untuk LSP kita ya. Jadi di sini ada beberapa ya, ini akan saya bagikan. Ini ada beberapa skema untuk sertifikasi BNSP yang sedang kita proses Bapak dan Ibu ya. Di sini ada untuk program studi akuntansi, kita punya skema yang sudah disetujuin oleh BNSP itu adalah skemanya itu kualifikasi 4 bidang teknisi akuntansi Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini ada program studi akuntansi, bisa mengambil skema ini, itu terdiri dari 12 unit kompetensi. Nah, ini persyaratannya untuk mengambil ini adalah mata kuliah ini sudah lulus, lalu dianya juga praktek akuntansi keuangan, ini beberapa mata kuliahnya, ini sesuai dengan mata kuliah yang Bapak dan Ibu sudah ambil, lalu di sini pengalaman kerja magang. Bapak dan Ibu di sini sudah tidak mengalami masalah ini, karena sudah pasti punya pengalaman kerja di bidang ini minimal 400 jam kan. Kalau mahasiswa reguler ini dianya itu mungkin akan mengalami sedikit adjustment ketika dia mengambil kerja profesi jikalau dia untuk mengambil ini. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu di sini yang dari program studi akuntansi, jikalau nanti mau mengambil program sertifikasinya itu dari BNSP, maka bisa mengambil skema ini. Skema program studi skema itu adalah skema teknisi perpajak, teknisi akuntansi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, teknisi akuntansi ini adalah dianya itu level 4. Level 4 itu kalau di BNSP itu kategori supervisor Bapak dan Ibu. Jadi dia ini levelnya supervisor. Kalau dia level 5 itu dia adalah manajer. Oke, saya akan lanjut untuk yang jurusan manajemen. Untuk jurusan manajemen kita punya 2 skema yang Bapak dan Ibu bisa ambil. Yang pertama kualifikasi 5 bidang manajemen sumber daya manusia. Ini memang cukup tinggi ya, karena kualifikasi 5 ini sudah bisa masuk dalam profesi itu manajer junior Bapak dan Ibu. Maka di sini unit kompetensinya juga 46 ya. 46 itu artinya apa? 46 itu adalah 46 unit kompetensi teknis nanti yang akan diujikan. Nanti kita akan mengirim kepada Pak Yugo ya, kompetensi-kompetensi teknis apa saja yang Bapak dan Ibu akan miliki ketika yang akan Bapak Ibu diakuin ya di dalam sertifikasi ini ketika Bapak dan Ibu itu lulus ya. Di dalam skema ini. Ini adalah mata kuliah prasyaratnya dan mata kuliah ini semuanya ada di program studi yang kita di kurikulum kita. Nah, ini pengalaman kerja tetap sama ya. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu jikalau tidak memiliki konsentrasi keuangan, tidak mengambil konsentrasi SDM, bisa yang mengambil konsentrasi pemasaran, bisa mengambil ini skema klaster pengelolaan sistem manajemen hubungan pelanggan Bapak dan Ibu. Nah, untuk skema ini itu dia adalah fokusnya kepada brand building sama customer relationship. Di sini ada 15 unit kompetensi. Nah, di sini dia klaster Bapak dan Ibu. Klaster itu karena untuk profesi di dalam pengelolaan sistem manajemen hubungan pelanggan, dianya itu ada masuk dari beberapa golongan ya. Nah, kalau yang ini dianya itu levelnya itu 4 Bapak dan Ibu. Jadi level 4 kembali lagi saya katakan di dalam levelnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi ketika kerja ini dia adalah supervisor ya, levelnya itu supervisor.
supervisor, staff sampai dengan supervisor ya. Di sini ada 15 unit kompetensi. Ini beberapa mata kuliah yang harus wajib ya lulus ketika untuk mengambil skema ini. Sama, ini persyaratannya adalah kerja ya. Lalu kita masuk kepada psikolog ya. Di sini nggak ada, belum ada psikologi, tetapi saya akan menyampaikan saja. Kita ada skema asisten psikolog. Ini 7 unit kompetensinya seperti itu. Lalu kita masuk ke program studi ilmu komunikasi. Tidak ada di sini, tapi kita komunikasi juga memiliki 2 skema, penulisan naskah program televisi. Ini ada 12 unit kompetensi, lalu dianya itu ada skema lainnya itu adalah pelaksanaan kegiatan humas. Seringkali bertanya kepada saya seperti ini, jikalau saya program studinya itu tidak sesuai dengan skema yang mau saya ambil, apakah bisa Bu? Gitu. Saya katakan tidak bisa. Karena apa? Karena ada mata kuliah prasyarat di sini yang tidak akan mungkin Bapak dan Ibu penuhin. Kenapa logikanya seperti itu? Karena ini ketika kita nanti mau menguji itu unit kompetensinya itu, kalau Bapak dan Ibu itu tidak punya background pengalaman dan knowledge di situ, maka Bapak dan Ibu nggak bisa lulus. Kecuali seperti yang saya katakan tadi di sini ya. Kecuali ada kemarin itu mahasiswa sistem informasi, kebetulan dia ikut untuk skema Human Resource Manager, memang dia tidak memiliki tidak mengambil mata kuliah ini, tetapi dia punya background-nya, punya evidence portfolio ya. Jadi dia memang seorang manajer human capital, lalu dia bisa menunjukkan bahwa dianya itu bisa memenuhi 45 unit kompetensi ini Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa kita ajukan. Bisa kita ajukan untuk mengikuti ujian skema tersebut seperti itu. Kecuali itu tadi, ketika Bapak dan Ibu kerja bisa menunjukkan bukti atau evidence bahwa Bapak dan Ibu pernah melakukan 46 atau 15 unit kompetensi tersebut, maka Bapak dan Ibu bisa mengambil skema di luar program studinya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu, untuk tadi itu kita sampai di ilmu komunikasi ya. Nah, Oke, ini untuk DKV, di sini juga belum ada DKV ya, desain komunikasi visual. Kita punya skema okupasi desainer kemasan junior, ini juga dia levelnya itu adalah di level 4 Bapak dan Ibu. Ini ada 12 unit kompetensinya. Lalu informatika, di sini ada banyak juga informatika ya. Informatika itu kita punya satu skemanya itu network desainer Bapak dan Ibu, dan saya bisa katakan untuk skema ini Bapak dan Ibu belum ada LSP lain yang mengajukan skema network designer. Yang ada itu adalah network analysis ya. Nah, ini kita yang baru mengajukan, dan ini waktu itu cukup susah ya untuk mendapatkan validasinya. Bapak dan Ibu bisa mengambil skema ini dari program studi informatika ya. Ini persyaratannya 19 unit kompetensi. Ini mata kuliah syaratnya adalah pengantar keamanan cyber, jaringan komputer, pemrograman sistem, dan lain-lainnya. Nah, jikalau Bapak dan Ibu dari program studi sistem informasi memiliki ya mata kuliah ini dan sudah lulus, maka Bapak dan Ibu bisa mengambil skema ini gitu. Yang penting mata kuliah ini Bapak dan Ibu lulus dan menunjukkan kepada saya, seperti kepada kita, maka bisa mengambil ini. Lalu untuk dianya itu program studi sistem informasi, ini kita punya skema okupasi pemrograman ya, programmer. Ini 9 unit kompetensi, ini dia masuk di kategori 4 ya, level 4. Level 4 itu adalah senior supervisor Bapak dan Ibu. Di sini ada 9 unit kompetensinya, ini persyaratan mata kuliah yang harus lulusnya, yang harus diserahkan kepada kita, lalu sama itu tentang pengalaman kerja magang ya. Lalu pertanyaannya adalah
berapa biayanya seperti itu ya. Berapa biaya untuk sertifikasi kompetensi untuk di JKAL sendiri untuk BNSP. Untuk setiap skema Bapak dan Ibu, kita itu memang mengajukannya itu ke BNSP itu level mahasiswa ya. Jadi hanya 350.000 Bapak dan Ibu. Tetapi ingat kembali untuk skema ini itu ujian dan bisa tidak lulus. Ketika Bapak dan Ibu tidak lulus, maka Bapak dan Ibu harus mendaftar lagi. Nah, yang kedua, kita di JKAL menyediakan persiapan ya, pelatihan persiapan ujian sertifikasi kompetensi ya. Itu selama 8 jam, rencananya dilaksanakannya itu 2 hari, biayanya itu 350.000. Tetapi Bapak dan Ibu tidak wajib untuk mengambil program persiapan ujian. Jikalau Bapak dan Ibu sudah yakin bahwa menguasai unit-unit kompetensinya, maka Bapak dan Ibu itu tidak perlu untuk mengikutinya. Jadi setiap untuk skema sertifikasi kompetensi itu kita cas ke mahasiswa, kita ini kan ke mahasiswa itu biayanya 350.000. Bapak dan Ibu bisa cek di luar biaya kompetensi sertifikasi setiap skema itu, yang skema paling murah pun itu dia adalah di 1 juta. Nah, Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu statusnya sebagai mahasiswa, meskipun Bapak dan Ibu karyawan, maka Bapak dan Ibu berhak untuk ini. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa cek apakah beda unit kompetensinya ketika saya itu mengambil skema yang sama itu ketika Bapak dan Ibu mengambil di LSP lain? Itu tidak Bapak dan Ibu. Skemanya itu sama, unit kompetensinya sama, karena verifikatornya sama di BNSP. Itu poin pertamanya ya. Kalau saya dulu misalnya pas kuliah, ada universitas saya itu punya LSP, maka saya pasti akan mengambil. Karena kalau saya dulu 2012 saya mengambil sertifikasi untuk Human Capital Manager, Human Resource Manager itu 12 juta Bapak dan Ibu. Nah, sementara yang kemarin itu pun saya masih mengambilnya itu adalah di 4 juta ya. 4 juta itu udah semakin berkurang. Nah, kalau Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa, coba bayangkan itu biayanya itu hanya di 350.000. Memang itu levelnya berbeda ya, seperti itu. Tetapi ini jauh sekali. Kalau Bapak dan Ibu ikut ujian persiapan itu juga sangat ini ya, sangat tidak akan mungkin 350.000 seperti itu. Lalu apakah sertifikatnya itu sama dengan yang di luar? Sama, karena yang mengeluarkan sertifikatnya itu BNSP, ada logo Garudanya, ada masa berlakunya. Jadi kita itu hanya mitra dari pemerintah. Itu yang pertama untuk LSP Bapak dan Ibu. Nanti saya akan share dengan Mas Yugo setiap skema unit kompetensinya apa saja gitu. Karena kalau saya share di sini pasti itu sangat banyak ya. Misalnya 15 unit kompetensi apa saja gitu. Nah, nanti setiap unit kompetensi itu ada di ijazah Bapak dan Ibu, sertifikat Bapak dan Ibu bahwa ini sudah kompeten terhadap semua unit-unit kompetensi tersebut. Itu untuk skema BNSP. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk TOEIC tadi saya sudah mengatakan biaya TOEIC kita itu adalah 550.000 ya, masa berlakunya 2 tahun. Bapak dan Ibu bisa cek kalau Bapak dan Ibu tes di ITC ya, International Testing Center itu public price-nya itu 650.000 Bapak dan Ibu. Nah, kita memang mendapatkan ada agreement ya, ada kerjasama, maka setiap mahasiswa itu bisa mendapatkan ujian itu 550.000. Dan sampai saat ini kita ujiannya itu modelnya itu online ya, jadi nanti ada pasang 2 kamera, 2 Zoom, jadi bisa memonitor seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu juga tidak perlu pergi ke testing centernya, tinggal nanti mengisi pendaftaran, ijazah, sertifikat, semuanya itu diambil di sini. Lalu untuk Bapak dan Ibu yang juga mau mengambil akuntansi nih tepatnya ya, atau manajemen yang dia keuangan, mau mengambil pajak misalnya, kita juga bisa sediakan. Memang kita belum mengajukan skema pajak Bapak dan Ibu, teknisi pajak ya, karena waktu kita masukkan dokumen-dokumen BNSP ke BNSP skema waktu itu, kita dibatasi jumlah skema ya. Nah, tetapi kita sudah membuat atau memprogram sebuah skema asisten teknisi perpajakan itu. Nah, kita
kita sekarang melakukan pelatihan brevet AB ya. Itu brevet AB yang kita punya itu kontennya itu adalah 20 unit kompetensi. Jadi kalau tahun depan kita itu sudah mendapat SK-nya, SK lisensi LSP, maka tahun depan kita akan mengajukan perpanjangan skema, perluasan skema. Jadi dan di SK kita yang terbaru, brevet itu sudah bisa diakuin Bapak dan Ibu untuk syarat yudisium. Nah, pertanyaannya kalau saya mengambil brevetnya itu di luar, Bu, gitu. Apakah ini bisa diakuin? Bisa, asalkan mata kuliah atau materi konten brevetnya itu sama dengan materi konten brevet yang kita punya, yang kita rujuk kepada satu skema teknisi akuntansi. Itu untuk brevet. Nah, kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang mau ngambil ini, kita akan bisa buka. Nanti waktu pelaksanaannya biasanya seperti apa? Biasanya kita setelah minimum jumlah kuota terpenuhi, yaitu misalnya itu 15 atau 16, maka kita akan buat WhatsApp group, lalu kita akan diskusi jadwal pelaksanaannya yang paling cocok untuk semuanya ya. Dan itu kalau brevet biasanya kita lakukan malam hari ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua itu juga bisa mengambil kalau mau internasional itu ada PME, Project Management Associate ya. Nah kalau Project Management Associate ini 3 tahun masa berlakunya, kita ada pelatihan dulu untuk 10 modul baru kita diujikan ya. Nah kalau dia PME itu pengeluar sertifikatnya itu adalah Asosiasi Project Management Profesional dari Australia. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa kalau mau mengambil ini, tetapi kita belum buka kelas ini karena baru selesai yang PME batch 3-nya kemarin. Lalu informasi untuk skema misalnya. Skema LSP itu kapan bisa dimulai Bu gitu. Kita akan melakukan assessment pertama untuk 9 skema LSP kita itu adalah rencananya di bulan Januari akhir. Karena apa? Karena di tanggal 6 sampai 12 Desember akan ada audit dari BNSP ke UPJ untuk melihat apakah kita itu akan prosesnya itu berjalan lancar untuk assessment pertamanya itu di bulan Desember. Tetapi nanti kita akan mengumumkan Bapak dan Ibu untuk pembukaan pengajuan skema LSP. Tetapi rencananya di Januari tahun depan di minggu ketiga seperti itu. Nanti kita akan buka itunya pendaftarannya. Yang paling dekat jikalau Bapak dan Ibu ada yang mau yudisium di bulan Februari awal atau Januari, ya TOEIC yang bisa kita buka Bapak dan Ibu. TOEIC itu kita akan selenggarakan itu di bulan Januari minggu kedua. Demikian dari saya Bapak dan Ibu. Ini tadi ada raise hand, silakan saya serahkan ke Mas Yugo untuk selanjutnya. Materi nanti saya akan share kepada Mas Yugo ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Mungkin untuk sesi diskusi nanti setelah sekalian di sesi akhir ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti atas pemaparannya yang telah disampaikan. Ini perlu diperhatikan bagi rekan-rekan semua bahwa sertifikasi atau tes ini merupakan persyaratan wajib untuk proses kelulusan yudisium. Tapi selain pada itu, sebenarnya di sisi lainnya adalah untuk bagi rekan-rekan semua agar dapat berdaya saing di tingkat dunia kerja ya, dalam artinya dalam menghadapi tantangan global. Itu yang utamanya juga, selain juga sebagai persyaratan yudisium. Baik, tidak perlu panjang lebar, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi poin CSDP yang akan dipaparkan oleh Ibu Veronica Kayhatu atau Ibu Femi selaku koordinator CSDP. Kepada beliau dipersilakan. Halo, Bu Femi. Unmute. Sudah, baik, Bu terima Femi? kasih Mas Yugo. Sudah. Tadi soalnya saya nggak bisa unmute sendiri. Dibilangnya mesti dari administrator.
Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Mohon maaf karena kamera saya kebetulan bermasalah. Padahal kemarin sudah dan tadi pagi juga sudah dicek tidak bisa, tapi entah kenapa saat ini tidak bisa lagi. Jadi mohon maaf tidak bisa tampil wajahnya, tapi yang penting kan informasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan izin share screen ya Mas Yugo ya. Silakan Bu. Sudah terlihat? Sudah, mungkin bisa di full screen. Oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang blended program blended terkait JSDP. Mungkin ini akan berbeda dari program reguler dan ini akan berlangsung atau diberlakukan hanya untuk mahasiswa blended. Jadi mohon tidak membandingkan dengan program reguler karena memang kebijakannya nanti berbeda. Nah, kalau misalnya biasanya sih saya dapat pertanyaan kenapa mesti ada blended gitu ya, kenapa mesti ada JSDP. Jadi untuk semua program sarjana maka tujuan dan fungsi JSDP tetap sama, yaitu melaksanakan nilai-nilai jaya, mengembangkan soft skill, menghargai pengalaman, lalu pada akhirnya menjadi syarat kelulusan dan itu diminta untuk 1000 poin. Dan akan keluar dokumen resmi khusus lulusan UPJ. Jadi nantinya baik mereka yang reguler maupun yang blended akan mendapatkan transkrip seperti ini. Nah, lalu kemudian yang berbeda dari transkrip nantinya adalah bahwa kalau di reguler poin JSDP-nya akan berfluktuatif. Jadi bisa 1000 minimal gitu ya, bisa 5000 sampai saat ini paling tinggi 5.000, bisa 1.200, 1.700, dan sebagainya. Kalau di blended, karena targetnya itu jelas, maka yang diminta hanyalah 1000 poin, lalu kemudian, kalaupun misalnya lebih, tidak akan dicatatkan. Jadi memang hanya 1000, lalu kemudian kalaupun lebih, tetap ditulis 1000, dan lain sebagainya. Jadi konsekuensinya memang tidak menjadi fluktuatif, seperti itu. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa blended untuk mendapatkan poin JSDP, bisa magang, bisa wirausaha. Harus 2 tahun, lalu kemudian nanti harus ada dokumennya akan diverifikasi, sehingga kemudian nanti bisa dituliskan di dalam transkrip. Saya lanjutkan. Untuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Bagi mereka yang akan memasukkan dokumen pekerjaan atau bukti bekerja, maka yang diminta adalah surat keterangan bekerja dengan kop surat dan tanda tangan dari penanggung jawab. Jadi kalau misalnya supervisornya, manajernya, atau kalau misalnya manajer bagi pihak HRD mungkin, dan lain sebagainya. Jadi yang diminta adalah antara surat resmi dari lembaga, atau kalau misalnya ternyata pekerjaannya itu memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat resmi dari lembaga, maka kemudian bisa keterangan bekerja tanpa kop surat, tapi harus ada tanda tangan di atas meterai dari pihak penanggung jawab. Jadi ini untuk memfasilitasi mereka-mereka yang bekerja mungkin tidak di ranah perusahaan biasa. Jadi kalau misalnya mereka yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan lain sebagainya, itu tetap bisa mendapatkan poin JSDP. Lalu kemudian kalau untuk berusaha seperti apa? Kalau untuk berusaha, maka yang diminta adalah bukti kepemilikan usaha secara resmi. Jadi pembuatan lembaga usahanya, lalu kemudian atau misalnya bukti pemotongan pajak dan lain sebagainya. Bagian rahasia, misalnya angka-angka finansial itu mungkin bisa diedit, tapi yang pasti harus ada bukti resmi kepemilikan yang bersangkutan, mahasiswa yang bersangkutan di pembuatan usaha tersebut. Atau kalau misalnya usahanya misalnya UMKM misalnya, maka kemudian bukti kepemilikan usaha bisa datang dari pihak lain. Bisa surat keterangan dari pejabat RW atau di surat keterangan dari tempat di mana usaha itu dilakukan. Dan jangan lupa bagian ini surat pernyataan individu dengan meterai. Jadi memang yang diminta dari JSDP adalah supaya kalau misalnya ada bukti
usaha atau bekerja memang buktinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal-asalan dan kita akan melakukan verifikasi. Seperti itu. Lalu kemudian prosesnya seperti apa sih? Prosesnya adalah berarti mahasiswa bisa bekerja atau berusaha, lalu kemudian mendapatkan dokumen resmi, input dokumen lengkap ke MyUPJ, lalu kemudian kalau misalnya sebelumnya sudah pernah masukin ke data di JSTP.FHB UPJ, itu maka kemudian harus diinput ulang ke MyUPJ. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi memang semuanya kemudian harus masuk ke sistem yang baru dipergunakan oleh UPJ ini. Lalu kemudian dari pihak JSTP akan melakukan verifikasi, valid atau tidak. Valid berarti semua ketentuan sudah diisi dengan lengkap. Kalau misalnya tidak valid, nanti ada keterangan yang bisa dilihat di bagian depan dari tampilannya nanti. Bisa TL, berarti tidak lengkap keterangannya. DL berarti dokumen yang tidak lengkap. KL itu berarti kategorinya salah, dan SS itu berarti semuanya salah. Jadi ada levelnya memang, tapi kemudian bisa digunakan untuk menjadi acuan bila ingin memperbaiki dokumen. Lalu kemudian poin akan disahkan dan dicatat. Kalau misalnya terjadi error, maksudnya error adalah misalnya terbukti tidak terverifikasi misalnya, atau misalnya setelah diverifikasi, pihak yang verifikasi bilang bahwa oh enggak, yang menyatakan dokumen itu tidak pernah bekerja di sini. Maka kemudian error ini akan diinformasikan melalui email dengan diketahui juga oleh Kapron. Lalu kemudian proses dari verifikasi, kan bagaimana sih kami memverifikasi data yang ada. Yang pertama adalah kami akan memeriksa perusahaan atau bentuk usaha yang ada. Jadi kalau misalnya memang perusahaannya ada, kalau misalnya resmi, maka kemudian pasti bayar pajak gitu ya. Atau kemudian bentuk usahanya, kalau misalnya bentuk usahanya adalah jualan jus misalnya, maka akan dicari bagaimana caranya untuk memastikan bahwa memang usaha itu ada dan terlaksana. Kemudian kami akan mengecek dokumennya, apakah dokumen yang diberikan itu sama dengan keterangan yang disampaikan. Nah, verifikasi dokumen itu bisa ke AHU, bisa lewat website, bisa nanti langsung ke perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian akan ada verifikasi verbal dengan pihak terkait. Jadi kalaupun misalnya nanti ada surat keterangan dari RT atau RW, maka akan dilakukan verifikasi verbal dengan pihak tersebut, lalu poin disahkan dan tercatat di sistem. Seperti biasa, nanti seperti yang tadi sudah dijelaskan, error akan terlihat di nama aktivitas dengan sesuai dengan kegagalan verifikasi yang ada atau diinformasikan melalui email. Nah, lalu kemudian untuk pengisian atau untuk garis besar penjelasan bisa di website UPJ, di UPJ ACID untuk JSTP, dan pengisian dokumen akan di myupj.ac.id. Nah, ini adalah penjelasan umum banget dari saya. Lalu kemudian saya akan mohon izin untuk memperlihatkan cara mengisi JSTP itu sendiri kalau misalnya di myUPJ. Saya stop share dulu ya, Mas Ibo. Lalu kemudian saya akan share videonya. Sudah muncul, Mas Iwo? Sudah, Bu. Dipersilakan. Oke. Baik, kalau misalnya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, bisa diikuti untuk ininya.
Untuk alurnya, jadi diawali dengan masuk ke aktivitas prestasi. Jadi kalau misalnya saya berharap teman-teman dari blended mungkin sudah diajarkan untuk masuk ke MyUPJ ya. Jadi kemudian kalau misalnya dari umum sekali, bisa dilihat di bagian beranda, itu akan lebih mudah. Di bagian beranda masuk ke paling bawah, lalu lihat aktivitas dan prestasi. Jadi kalau misalnya mau gampang daripada mencari-cari ada di mana, paling enak adalah ke beranda, paling bawah nanti ada aktivitas dan prestasi. Lalu kemudian setelah masuk di halaman ini, bisa langsung input ke tambah. Lalu kemudian kalau misalnya sudah tambah, yang muncul adalah seperti ini. Jadi harus dipilih satu-satu. Yang dipilih adalah aktivitas kemahasiswaan, kalau jenis aktivitas itu di aktivitas kemahasiswaan. Lalu kemudian untuk pilihan kelompok, maka untuk kelompok aktivitas, maka yang dipilih adalah bagian keterangan yang ada tulisannya blended di bagian depan. Jadi ini hanya untuk mereka-mereka yang blended. Jadi bisa blended untuk kerja di lingkungan nasional, blended untuk kerja di lingkup lokal, blended untuk pekerjaan di lingkup internasional. Nah, lalu kemudian setelah itu terjadi, maka silakan diisi di periodenya. Untuk periode ini bisa sesuai dengan tahun dijalankan. Kalau misalnya tahunnya itu panjang, misalnya saya sudah bekerja di perusahaan ini dari awal, dari tahun 2018 sampai sekarang, maka yang diisi adalah tahun terakhir. Jadi kalau misalnya dari tahun 2018, jangan diisi 2018-nya. Tapi yang diisi adalah ketika mengisi dan masih bekerja di sana, maka berarti kemudian sekarang bisa diisi di ganjil 2021. Seperti itu. Lalu kemudian bagian penulisan nama aktivitas, kalau di video ini dicontohkan dengan 2020-2021 ganjil. Lalu untuk nama aktivitas akan ditulis berikutnya. Untuk nama aktivitas harus dituliskan lengkap. Maksudnya lengkap tuh seperti ini. Harus ada keterangan sebagai apa, lalu kemudian di mana, dan durasinya kapan. Jadi kalau misalnya ini seperti ini di contoh staf ICT di PT Maju Mundur gitu ya. Lalu kemudian dari tanggal 1 Januari sampai 1 Desember 2020. Seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat, ini kan berarti bekerja 1 tahun ya. Kalau misalnya nanti di poinnya, yang keluar nanti langsung 500. Karena berarti sudah setengah dari target itu sampai. Jadi kalau misalnya targetnya adalah 2 tahun bekerja, maka kita akan menggunakan poin itu proporsional. Kalau hanya 12 bulan, maka kemudian nanti yang akan keluar adalah poinnya 500. Lalu kemudian kalau nanti masukin lagi dokumen kedua, 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 misalnya, maka keluar lagi poin 500, lalu kemudian selesai. Jadi untuk mahasiswa blended, tolong diingat bahwa begitu sudah 1000, kami akan berhenti. Tidak akan lagi melakukan pengesahan untuk dokumen tambahan, karena memang hanya akan 1000. Seperti itu. Kalau misalnya tiba-tiba mau mengganti, misalnya jadi yang tadinya saya bekerja di perusahaan A, lalu kemudian sekarang bekerja di perusahaan B, dan ini yang mau saya tuliskan di dokumen transkrip JSDP nantinya, maka bisa langsung menghubungi kami. Sehingga kemudian nanti kami bisa menghapus dokumen yang diminta dengan nanti saksi tentu saja dari pihak Kaprodi. Jadi segala macam penghapusan akan kami lakukan dengan pengetahuan Kaprodi. Lalu kemudian mohon diingat untuk mengisi tingkat prestasinya. Jadi kalau misalnya bekerja di levelnya lokal berarti di Jabodetabek, berarti diisinya kabupaten atau kota. Kalau nanti bekerja di luar Jabodetabek bisa masuk ke prestasi nasional dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk tanggal aktivitas, ini yang terakhir. Jadi sama seperti tadi periode, yang dipakai adalah periode terakhir, bukan periode awal. Lalu kemudian dokumen diminta bentuknya JPEG atau PDF. Saya menyarankan PDF, kenapa? Karena kalau misalnya
JPEG kadang-kadang kalau sangat-sangat ringkas, sangat-sangat diperkecil berkali-kali gitu ya. Jadi dari kami nanti biasanya begitu dibuka lagi itu nggak kelihatan. Nah itu nanti jadi statusnya DL, dokumennya tidak lengkap karena di kami tidak bisa terlihat dengan jelas. Jadi harapannya kalau misalnya PDF, kalau misalnya untuk dokumen di PDF-kan saja, kecuali bisa dijamin bahwa dokumennya cukup jelas. Nah kalau misalnya sudah, nanti jangan lupa valid dan SKP ini harus disilang. Kalau mereka yang langsung langsung mengubahnya akan kelihatan, di kami akan kelihatan karena berarti yang melakukan validasi bukan dari JSTP. Lalu kemudian selanjutnya bisa dilihat proses yang terjadi. Jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang mengisi sudah banyak lalu kemudian lupa simpan. Main kembali aja ke daftar itu berarti akan kehilangan semuanya. Lalu kemudian setelah kembali, ini yang akan terjadi di JSTP. Jadi kemudian bisa dilihat apa yang muncul pada data individu. Maaf, ini. Nah seperti ini. Jadi kalau tadi namanya suci gitu ya, jadi kami dari JSTP melakukan seperti ini. Kami mencari aktivitas, lalu kemudian mencari validasi, lalu kemudian nama mahasiswanya dicari siapa. Biasanya nama mahasiswa ini kami dapat dari pihak BP, siapa yang akan yudisium itu pasti akan diprioritaskan. Jadi kalau misalnya sekarang 2018 ke atas jadi prioritas. Jadi kalau misalnya kemudian dicari mahasiswanya, lalu kemudian kami akan membuka dokumennya seperti ini. Jadi yang diminta dilihat nama aktivitasnya sudah lengkap atau belum. Lalu kemudian nanti akan dilihat filenya, ya. Lalu dari kami kalau misalnya ternyata lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan, maka akan dicek diisi bagian validasi. Bagian tampil SKPI tidak akan kami isi sendiri, karena ini nanti baru akan dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi tampil di SKPI baru akan bisa dilakukan kalau memang sudah valid sebelumnya. Lalu kemudian kalau dari sisi selanjutnya, maka bisa dilihat bahwa data yang tadi sudah diisi itu bisa dicek kembali secara komunal. Jadi nanti untuk yang blended mungkin bisa kelihatan semua. Nah, model-model yang seperti ini Bapak Ibu yang cuma menulis lomba strip, lomba komik, bekerja di PT Maju Mundur, itu akan diberi tanda SS mungkin atau DL gitu ya. Seperti yang sesuai dengan kategorinya. Lalu kemudian di sini kelihatan ini, Suci Rahmawati sudah kelihatan, file pendukungnya seperti apa, dibuka. Nah, karena ini cuma contoh, jadi kemudian dipakai dokumennya memang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Lalu kemudian maka di nama aktivitas akan diberi tambahan. Kalau misalnya lolos, maka kemudian di sini angkanya akan sesuai dengan jumlah poin yang diperoleh. Jadi kalau misalnya sudah bekerja setahun, maka dia akan 500. Kalau misalnya sudah bekerja 2 tahun, akan 1000 dan lain sebagainya. Jadi langsung kelihatan kalau untuk teman-teman blended langsung kelihatan poin saya sudah berapa sih, karena kalau misalnya dibuka gitu ya dokumen masing-masing kelihatan bahwa oh angkanya berapa. Misalnya 500 berarti udah 1000, udah nggak ada lagi yang perlu dilakukan. Seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya memang sudah terpenuhi, maka bisa langsung eligible atau memenuhi syarat untuk yudisium. Sekian dari kami. Sekiranya ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan lewat Mas Yugo. Terima kasih, saya stop share. Baik, terima kasih Ibu Femi atas pemaparannya mengenai JSTP.
Jadi JSTP ini adalah wajib diambil atau diikuti oleh teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua. Tapi di sini untuk kelas blended learning diberi fleksibilitas bahwa dengan menyampaikan surat keterangan bekerja ataupun dokumen resmi dari pihak lain dan disetorkan atau di-upload di MyUPJ, silakan rekan-rekan teman-teman semua untuk bisa akses MyUPJ, coba saja untuk diulik MyUPJ-nya untuk proses upload dokumen CSDP. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan poin maksimal 1000, tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya, mungkin Bu Femi bisa dibantu juga untuk apa? Jadi tutorial pengisiannya untuk videonya mungkin bisa di-share ya Bu Femi ya. Oh bisa Mas. Mungkin, Jadi nanti baik. rencananya kami bekerja sama dengan BKL sih. Jadi nanti bisa lihat videonya di BKL. Oke, siap. Baik, nanti akan di-share ya ke rekan-rekan mahasiswa. Dan juga mungkin ada kontak dari JSTP, Bu Femi, terkait dengan oh iya bisa. itu. Kontak JSTP bisa di WhatsApp, mungkin akan lebih cepat ya. WhatsApp. Nanti saya kasih ke Mas Yugo aja ya. Oke, kalau enggak bisa di-share di chat juga Bu Femi. Boleh. Oke, baik, langsung saja teman-teman kita buka sesi diskusi. Di sini akan kita atur untuk sesi diskusi itu kita bagi per sesi ada 3 sesi. Per sesinya kita buka untuk 3 penanya. Mungkin ada yang bisa untuk raise hand, dipersilakan untuk sesi pertama 3 penanya. Ini ada yang masuk dari Pak Anto yang pertama ya. Dari Pak Anto, ada lagi selain dari Pak Anto, dipersilakan teman-teman. Baik, langsung saja untuk dari Pak Anto ya, kita bahas. Pertanyaannya adalah, jika perusahaan sendiri posisinya sebagai direktur utama yang berhak mengeluarkan surat keterangan kerja, apakah level di atasnya? Ini untuk poin keperluan JSTP ya Pak Anto ya? Ya Pak Yugo. Oke, baik. Gimana Bu Femi terkait pertanyaan dari Pak Anto ini, Bu Femi? Berarti langsung saya jawab ya Mas? Iya, silakan. Kalau untuk pemilik Pak, berarti Bapak masuknya nanti ke pemilik usaha Pak, bukannya bekerja, bukannya sebagai karyawan. Jadi nanti tinggal bukti pembuatan perusahaan aja, seperti itu. Tapi kalau misalnya bekerja sebagai direktur, mungkin disarankan dapat informasinya dari pihak HRD Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Selanjutnya, rekan-rekan mungkin ada yang mau nanya terkait. Ini ada dari Suci. Kapan akan dimulai Bu Femi untuk JSTP? JSTP sudah bisa Pak, sudah bisa diisi sekarang. Jadi nanti tinggal dipilih saja. Untuk poin yang tiba-tiba muncul itu nggak usah diabaikan saja. Karena kalau untuk blended memang tampilannya berbeda ya. Karena kan tidak ada penjumlahan ya, tidak ada penjumlahan poin untuk melihat nanti siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Tapi yang penting adalah 2 tahun antara bekerja atau berusaha dan atau mix ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa aja misalnya saya sudah bekerja setahun lalu kemudian PHK lalu kemudian saya berusaha, boleh. Jadi kemudian surat keterangan setahun bekerja lalu kemudian surat keterangan setahun berusaha. Baik, penjelasannya terima kasih Bu Femi. Ada lagi terkait JSTP lagi ini. Ada yang maksudnya syarat 2 tahun bekerja, tetapi saya baru pindah perusahaan baru. Bagaimana Bu Femi? Apakah dihitungnya itu harus menyertakan tempat kerja yang baru atau boleh Enggak harus, oh ya. Kalau perusahaan sebetulnya yang mana-mana Bapak Ibu, yang penting adalah ketika Bapak Ibu sedang kuliah di UPJ. Jadi dari tanggal pertama dinyatakan sebagai mahasiswa itu sudah bisa dihitung. Jadi kalau misalnya pindah perusahaan, gunakan keterangan dari perusahaan lama aja, nggak apa-apa. Kan ini kan 2018 ya, maksudnya jadi kalau misalnya teman-teman 2018, misalnya bekerja dari 2018 sampai 2020 aja, lalu sekarang tidak lagi bekerja, nggak apa-apa. Yang penting ada surat keterangan bekerja 2 tahun itu. Jadi bisa aja sekarang sedang tidak bekerja, nggak apa-apa. Yang penting ketika sedang di UPJ, itu Bapak Ibu bekerja atau berusaha di mana. Baik. ASN 20 tahun.
Iya, lanjut Bu Femi. Ini saya langsung ya Pak ya, Ya. Mas Yugo ya. ASN lebih 20 tahun bekerja, kalau misalnya sudah bekerja 20 tahun Pak, tinggal minta surat keterangan aja mungkin. Atau misalnya gini, surat pengangkatan ASN kan bisa. Semua informasi yang misalnya rahasia bisa dihitamkan saja, diedit. Karena kan ini sistemnya pakai dokumen ya. Dokumen, jadi dari kami pasti nanti untuk hanya akan memverifikasi apakah benar suratnya seperti ini gitu ya munculnya, yang tanda tangan apakah ini dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu sudah bisa ada, bisa banget Pak di Bapak atau Ibu digunakan gitu. Jadi nggak harus di kota yang sama, nggak harus di saat ini sedang bekerja. Yang penting 2 tahun bekerja atau berusaha selama melakukan pendidikan di UPJ. Jadi bisa dari 2018 atau misalnya 2018 ternyata PHK, lalu kemudian mulainya baru 2019, maka 2019 dan 2020 itu yang dihitung, 2021 berhenti lagi nggak apa-apa. Jadi yang penting di masa mengenyam pendidikan di UPJ melakukan pekerjaan untuk usaha. Terima kasih Bu Femi. Mungkin yang terkait dengan sertifikasi teman-teman, atau mungkin ini kan informasi udah banyak di-share ya dari Jekal ya, ada IG, ada website, mungkin teman-teman bisa cross-check, maksudnya bisa ulik juga untuk websitenya, IG-nya, nanti ada informasi-informasi terkait CSDP, terkait Jekal, mohon maaf, terkait sertifikasi. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Raihan ya, Mas Igo ya, saya jawab dulu ya. Bekerja 2 tahun di perusahaan berbeda, dan perusahahan sebelumnya sudah tidak ada. Yang tidak ada Pak, yang perusahaannya sekarang udah nggak ada. Nah kalau misalnya perusahaannya tidak ada, maka yang diminta adalah ini Pak, keterangan bahwa memang perusahaan itu pernah ada. Jadi kan kalau misalnya gini, misalnya PT-nya sudah tidak lagi beroperasi misalnya, tapi dia pernah beroperasi dari kapan sampai kapan, berarti kan buktinya adalah misalnya bayar pajak gitu ya. Jadi itu yang kemudian dimasukkan. Jadi memang bukti itu bisa sangat-sangat bervariasi, dan kalau misalnya nanti buktinya itu kurang, atau buktinya misalnya tidak bisa mendukung, maka kami akan mengirimkan email untuk kemudian meminta ini karena ini dihubungin nggak bisa, berarti misalnya nama ini dihubungin nggak bisa gitu ya, ini tadinya direkturnya si ini gitu, atau HRD tadi ini, lalu kemudian yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, maka kemudian kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian yang memasukkan dokumen itu untuk kemudian menyatakan bahwa ini nggak bisa, itu mesti diganti seperti itu. Jadi bisa juga misalnya gini, perusahaan sudah tidak ada, tapi pernah ada, maka kemudian bisa surat keterangan dari RW yang bersangkutan di lokasi perusahaan yang lama, seperti itu. Jadi memang yang penting adalah bisa mempertanggungjawabkan keberadaan perusahaan dan juga mempertanggungjawabkan informasi bahwa sudah bekerja selama 2 tahun atau berusaha selama 2 tahun. Oke, baik Bu Femi informasinya. Ini ada pertanyaan dari Jamelani terkait dengan sertifikasi ke Bu Tuti. Untuk pembukaan registrasi dalam kepemilikan sertifikasi TOEIC itu diadakan per periode dalam 1 semester kah atau bagaimana itu? Oke, terima kasih Pak Yugo, terima kasih Ibu Melani. Untuk TOEIC itu sendiri kita tidak per 1 semester 1 kali ya. Biasanya kita buka itu setahun itu mungkin ada 3 kali atau 4 kali ya gitu. Tetapi ada jumlah minimum ya untuk pelaksanaan TOEIC ya. Jumlah minimumnya itu mungkin Bu Ida bisa nanti ini ya. Saya agak lupa berapa minimum baru kita buka TOEIC ya. Untuk itunya, karena ketika kita sudah memenuhi kuota minimum, kita akan daftarkan ke ITC dan kita dapat jadwal sendiri ya untuk itu. Nah, ini untuk yang paling dekat itu kita akan lakukan di bulan Januari. Bapak dan Ibu sudah bisa mulai mendaftar jika mau mengambil itu dari sekarang. Pendaftaran sudah dibuka ya, itu tadi sudah di-share linknya itu. Nanti tutupnya itu di Desember. Nah, biasanya kita itu akan konfirmasi ke ITC dan Bapak dan Ibu juga setelah mendaftar nanti ada beberapa hal yang harus dilengkapi ya seperti pas foto dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau tahu periode TOEIC itu dibukanya kapan aja, biasanya kita sudah
publikasikan informasi itu ada di websitenya JKAL dan juga di IG-nya JKAL. Seperti ini kan untuk Januari kita sudah informasikan dari minggu lalu seperti itu. Nah, untuk yang ini Pak Lamgok ya, untuk skema untuk di LSP UPJ itu memang kita desain itu untuk mahasiswa Pak ya. Lulusan kita sendiri dari kurikulum kita itu adalah profil daripada lulusan kita adalah mahasiswa lulus itu bekerja pada level staff dan supervisor ya, itu profil lulusan kita. Kita harapkan dengan kurikulum yang ada, mahasiswa itu bahkan bisa ketika lulus mencapai posisi supervisor. Nah, karena memang di kurikulum kita itu dia unit kompetensinya kita itu dari SKKNI kita itu dia masuk di level 4 ya. Bapak dan Ibu S1 itu di KKNI Kerangka Kerja Nasional itu S1 itu adalah di level 4 Bapak dan Ibu. Level 4 itu supervisor dan juga manajer ya. Kalau dia D3 itu di KKNI itu dia level 3 ya. Jadi kalau level 3 itu dia hanya diploma. Nah, karena kita memang mau membuat kurikulum kita itu karena kita mau sertifikasi kita itu bisa mensupport profil lulusan kita, maka skema kualifikasi kita juga waktu kita ajukan, kita mengajukannya itu memang levelnya itu di level 4. Jadi kalau Bapak dan Ibu sampai saat ini pun ketika masih bekerja di level staff ya nggak masalah, cuman kita sudah mempersiapkan Bapak dan Ibu ketika ada promosi itu ada, ketika ada kesempatan ada, Bapak dan Ibu sudah didukung oleh bukti kompetensi Bapak dan Ibu yang buktinya itu adalah sertifikasi kompetensinya pada level nasional, yaitu Badan Sertifikasi ya, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP itu Bapak dan Ibu di dalam struktural pemerintah itu dia setara dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja Bapak dan Ibu. Jadi dianya itu di eselon 1 ya. Dan ini memang khusus untuk ditunjuk oleh pemerintah untuk pembuktian kompetensi kerja oleh pemerintah. Jadi itu penjelasannya dari kita ya. Jadi kalau misalnya kita membuat level kompetensi kita itu di level 3, maka kita tidak sesuai dengan kurikulum kita. Itu yang menyebabkan di beberapa mata kuliah konsentrasi kita itu memang cukup rumit ya, karena memang kita berharap mahasiswa lulusan kita itu bisa memenuhi KKNI level 4 dan level 5 ya, sesuai dengan SK Kementerian Pendidikan. Untuk S1 itu di KKNI level 4 dan level 5. Seperti itu penjelasan dari saya. Ada lagi kah di bawah ini? Ada lagi Bu, ini dari Pak Samsul ya, untuk sertifikasi internasional tetapi tidak disebut masa expire-nya apakah bisa berlaku. Ada beberapa sertifikat yang dianya itu tidak memiliki durasi masa berlaku ya. Nah, saya itu memang belum ada di SOP kita ya, tetapi kalau itu tuh di dalam SK JKAL ya yang dibuat oleh rektor itu biasanya adalah justifikasinya dari kepala unit ya Bapak dan Ibu. Dan kalau saya mengatakan saya tidak bisa terima ya untuk yang tidak ada masa berlakunya. Apa alasannya? Karena seperti yang saya jelaskan tadi Bapak dan Ibu bahwa sertifikasi kompetensi itu pasti ada masa berlakunya ya, karena kompetensi itu kan akan dikatakan kita kompeten sesuai dengan keadaan lingkungan sekarang gitu. Coba Bapak dan Ibu misalnya nih ya mengambil sertifikasi kompetensi yang paling dasar aja lah program Adobe Reader ya tahun 2006. Nah, tahun 2021 itu kan ada banyak ya programnya itu yang berubah gitu. Nah, kalau saya pegang sertifikasi kompetensi Adobe Reader tahun 2021, apakah Bapak dan Ibu sepakat dia akan tetap kompeten dengan yang program Adobe Reader yang 2021. Nah, itu analogi intinya ya penjelasannya. Dan merujuk kepada berbagai standar kompetensi sertifikasi, semuanya itu ada masa berlakunya ya, untuk menyatakan bahwa kita itu tetap kompeten nggak sekarang gitu. Kita ambil contoh deh TOEIC ya, yang paling sederhana kan, itu juga ada masa berlakunya ya, dia bahkan lebih cepat 2 tahun, karena perubahan kita dikatakan mahir berbahasa Inggris itu kan juga bisa berubah ya di dalam
dalam 2 tahun itu. Seperti itu Pak penjelasan saya ya gitu. Jadi saya tidak akan menerima ya untuk yang tidak ada masa berlakunya gitu. Pertama saya merujuk daripada berbagai standar kompetensi ya dari BNSP deh. BNSP itu kan membuat masa berlaku 3 tahun ya. Nah 3 tahun dinyatakan bahwa dalam 3 tahun ini oke lah gitu. Dia masih cukup kompeten dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis, lingkungan ini seperti itu. Ini ada dari Pak Bagus untuk syarat kelulusan cukup sertifikat TOEIC saja atau harus juga mengikuti sertifikasi kompetensi. Sampai saat ini Bapak dan Ibu SK, saya merujuk kepada SK Rektor. SK Rektor itu masih menyatakan satu saja syarat kompetensinya ya. Meskipun di kurikulum kita sebenarnya di standar kita itu ada 2 ya diminta ya untuk profil lulusan kita. Yang pertama bahasa Inggris TOEIC itu wajib karena apa? Karena globalisasi itu kan mengharapkan semua orang mahir berbahasa Inggris ya, bukan mahir lah, mampu ya gitu. Yang kedua itu adalah kompetensi di bidang keahliannya Bapak dan Ibu. Tetapi saya saat ini hanya bisa merujuk kepada SK Rektor yang ada, dan SK Rektor yang ada itu hanya menyatakan satu. Saya tidak tahu kalau misalnya nanti akan ada perubahan. Jadi untuk saat ini saya menyatakan berdasarkan SK Rektor nomor 222 tahun 2019, maka hanya ada satu saja. Baik, terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Untuk yang terkait CSDP, Bu Femi sudah sekalian menjawab di chatnya. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu Kaprodi atau dosen, atau dari Pak Husen, ada mau mengasih tanggapannya atau masukannya, dipersilakan juga. Cukup sih, Mas Yugo. Mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi. Oh ya, kalau dari BP sih, ini saja sih, teman-teman yang mungkin masih bermasalah untuk MyUPJ-nya, bisa menghubungi BP ya. Khawatirnya nanti ada yang tidak bisa akses atau apa gitu ya. Cuma untuk bagaimana saya bisa nambah atau isi kegiatan aktivitas itu ada di kalian buka di beranda, lihat di pojok kanan atas gitu ya. Nanti bisa klik di situ aktivitas dan prestasi, klik nanti muncul untuk JSDP. Baik, terima kasih informasinya Pak Husen. Nanti teman-teman bisa cek di MyUPJ untuk bisa akses JSDP. Ini ada dari pertanyaan dari Ibu Intan Wanda ke Bu Femi. Kebetulan sudah bekerja dari tahun 2016. Masa kerja yang dicantumkan di formulir JSDP apakah disesuaikan dengan surat keterangan kerja dari kantor, yaitu sejak 2016, atau disesuaikan dengan tanggal masuk UPJ? Silakan Bu Femi. Iya, saya jawab langsung ya Mas ya. Iya. Untuk Ibu Intan Wanda, kalau misalnya bekerja dari 2016, sementara Ibu baru masuk di UPJ 2018, maka yang bisa diklaim cuma dari 2018 Ibu. Jadi nanti bisa dituliskan di suratnya misalnya dari misalnya gitu ya 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 19. Jadi 1 Januari 18 sampai 31 Januari 2019 maka itu sudah 1.000 poin. Seperti itu. Jadi nggak usah sampai detik ini gitu ya, maksudnya sampai saat ini kalau misalnya bekerja sudah lama nggak perlu. Yang penting 2 tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman? Ada lagi yang masih kurang jelas? Dipersilahkan. Boleh nanya langsung Pak Yugo ya? Oh, silakan Pak Samsul Darmaji, dipersilakan langsung saja. Ya baik Pak, ya tadi yang saya nanya terkait sertifikasi internasional, memang tidak ada masa expire-nya ya Bu ya, tapi terdaftar di website-nya itu, seperti itu. Di website mana ya Pak, kalau boleh tahu? Ya, dan di situ dia bertahap tuh, ada level dari profesional kemudian sampai expert gitu ya. Jadi kalau mau ngambil harus level di atasnya, kira-kira seperti itu.
Mhm. Itu sama seperti ini Pak, PME dan PMP ya, Project Management Associate, di atasnya itu adalah Project Management Profesional ya. Kalau saya kerja hanya di 5.000 jam, saya hanya bisa ngambil Project Management Associate. Kalau saya sudah kerja di 15.000 jam, baru saya bisa mengambil ke Project Management Profesional ya. Tetapi itu pun PME sama PMP pun dia ada 3 tahun, Pak. Nah, nanti kalau kita udah ada masa berlakunya itu habis, kita bisa resertifikasi seperti itu, Pak. Jadi resertifikasi itu kita akan ujian ulang lagi, lalu dia akan terbitkan lagi seperti itu. Nah, mungkin nanti saya bisa lihat ya, Bapak itu punya apa yang Bapak masuk tadi seperti itu. Lalu nanti mungkin saya coba review ya Pak ya gitu. Memang di SOP-nya kita itu belum ada dibuat ya. Tadi itu penjelasan saya, justifikasinya adalah semua sertifikasi profesi itu ada masa berlakunya untuk mengupdate kompetensinya itu seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Ya, saya coba cantumkan di chat ya Bu ya, biar bisa Iya lihat. iya. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalaupun memang harus resertifikasi, biasanya level di atasnya gitu ya, ambil profesional ataupun ke expert gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, ya. Bu ya. Oke, ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Sudah dilampirkan di chat ya untuk contoh sertifikasinya dari Pak Samsul. Ini Bu Tuti bisa cek. Iya, Ada iya, Pak. lagi, ini dari Ibu Dekasari. Terkait sertifikasi sesuai peraturan rektor hanya satu saja, bisa TOEIC dan sertifikasi kompetensi. Berarti kalau udah ambil TOEIC sertifikasi kompetensinya tidak wajib ya Bu ya. Ya seperti yang tadi ya Bu ya, hanya memilih Iya. salah satu ya. Iya, tidak wajib ya. Hanya saya itu mengencourage ya Bapak dan Ibu di sini, mumpung sebagai statusnya mahasiswa itu ambillah yang sertifikasi BNSP itu dia. Karena hanya 350.000 Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nanti statusnya sudah tidak mahasiswa, mau mengambil di UPJ nggak boleh karena kita LSP-nya P1. LSP P1 adalah kita hanya boleh mensertifikasi mahasiswa kita atau mahasiswa dari universitas lain yang ada kerjasamanya dengan UPJ seperti itu. Jadi kalau saya menyarankannya itu adalah diambil gitu, sayang gitu, mumpung masih status mahasiswa dan bisa pakai ini gitu. Dan pengakuannya itu nasional ya. BNSP itu punya kerjasama dia ada di peraturan BNSP ya, dianya itu level sertifikasinya sampai di ASEAN ya Bapak dan Ibu. Sayang menurut saya kalau tidak mengambilnya. Oke, betul sekali Bu Tuti. Mungkin untuk yang TOEIC itu mungkin banyak diambil bagi mahasiswa reguler ya Bu ya. Iya, Karena benar. di sini banyakkan untuk mahasiswa blended adalah kelas karyawan yang sudah bekerja, maka sangat disayangkan kalau hanya mengambil TOEIC saja, lebih bagus ambil sertifikasi yang di situ mendukung ke program studi atau kuliahnya dan juga mendukung ke pekerjaannya seperti itu. Ya benar sekali Pak. Dan kita nggak tahu nanti ketika Bapak dan Ibu ada keluar Capman ya, mewajibkan seperti yang saya katakan tadi untuk HC ya, Human Capital itu baik manajer dan supervisor sudah wajib ya untuk posisi itu sudah wajib harus ada sertifikasi ya. Nah Bapak dan Ibu kalau sudah punya itu sudah tidak susah lagi ya, tidak mencari ya lah untuk kemana gitu. Ini ada chat dari Pak Ali, sertifikasi nasional pengadaan barang dan jasa LSP boleh Bu, boleh saja gitu. Yang penting yang pertama tadi itu adalah masa berlakunya ketika Bapak dan Ibu yudisium itu masih ada masa berlakunya gitu. Meskipun misalnya nih ya, yudisiumnya itu Januari 2021 ya. Lalu masa berlakunya di situ sampai di Februari 2022, yudisium Januari 2022, yudisiumnya itu masa berlakunya Februari ya. Jadi meskipun hanya tinggal 1 bulan, tapi ketika Bapak dan Ibu mendaftar itu masih masa berlakunya ada, kita bisa pakai seperti itu. Baik, ini ada lagi sebelum ke Mas Lamkop ya, nanti ke Ibu Febiana dulu. Izin bertanya, sertifikasi BNSP level Human Resource atau Manager kira-kira berapa biayanya? Pelatihan sertifikasinya. Oke. Kita itu kan
Untuk yang dipunya kita itu LSP P1 ya Pak ya. LSP P1 itu kita menggunakan yang tadi tuh skemanya itu dia di standar kerja kompetensi nasional tadi yang saya sudah share itu adalah di level 5 ya. Hanya saja di situ itu kita tidak menjelaskan bahwa itu skemanya itu Human Capital Manager. Tetapi Bapak dan Ibu bisa cek nanti unit kompetensinya itu mengcover pekerjaan pada level manager ya. Dia ada 50 unit atau 40 unit kompetensi ya. Saya sudah email ke Pak Yugo ya. Nah, ini untuk semuanya itu semua skema yang kita punya hanya 350.000 Ibu. Nah, kalau misalnya ngambil persiapan ya, kita bukan pelatihan ya, persiapan ujian. Persiapan ujian artinya apa? Ketika unit ini apa yang harus diberikan dukungan, ketika unit ini apa yang diberikan penjelasannya seperti itu. Kita menyediakan persiapan pelatihan ujian dan itu juga biayanya hanya 350.000. Itu selama 8 jam dan dilaksanakan 2 hari. Seperti itu, Bu. Jadi kalau di tempat kita itu ada skemanya itu untuk mahasiswa, namanya itu adalah manajemen sumber daya manusia, itu pada klaster unit 5 ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau ngambil yang namanya langsung skema Human Capital Manager, kita juga ada Bapak dan Ibu. Tetapi itu JKAL itu sebagai tempat uji kompetensinya, bukan LSP-nya. Nah, LSP-nya ini adalah kerjasama kita dengan LSP P3. LSP P3 itu adalah izin untuk asosiasi profesi ya. Nah, kalau Ibu memang pengen langsung ada tulisannya di sertifikat itu adalah kompeten sebagai Human Capital Manager, ini kita ada programnya. Ini 4 juta, Bu. 4 juta itu 4 hari pelatihan, 1 hari ujiannya. Tetap nanti yang mengeluarkannya itu adalah BNSP ya. Semua sertifikatnya sama. Tetapi kita tidak boleh menyelenggarakan skema yang dianya itu langsung menyatakan bahwa itu levelnya itu level pekerja karena kita adalah LSPP 1, Bu. Jadi seperti itu penjelasan saya. Jadi Ibu bisa ngambil di LSP UPJ, nanti tapi di sertifikatnya skemanya itu adalah kompeten sebagai pengelola manajemen sumber daya manusia. Di belakangnya unit kompetensinya 40. Itu LSP UPJ. Biayanya 350.000 ujiannya, persiapan ujian 350.000. Tetapi kalau Ibu mau di situ langsung tertulis kompeten sebagai Human Capital Manager, Ibu juga bisa daftar ke JKAL, tetapi penyelenggaranya itu adalah LSP, kita kerjasamanya itu LSP Universal ya, LSP P3, LSP Asosiasi Profesi. Nah, nanti kita akan mengarrange ujiannya. Biasanya kita menyelenggarakan ini bersamaan dengan pekerja dari peserta dari pekerja lain. Biasanya dari grup kita sih, dari grup Jaya, itu yang udah posisi Human Capital Manager mau ngambil sertifikasi. Nah, itu biayanya 4 juta, Bu. 4 juta itu ujian beserta dengan pelatihannya itu 4 hari. Seperti itu yang bisa saya jelaskan, Ibu Febiana. Terima kasih Bu Tuti. Izin menjawab pertanyaan ini dari Pak Muhammad untuk angkatan kedua 2018 untuk jadwal yudisium, berarti nanti akan mengikuti kalender akademik yang baru di tahun akademik 2022-2023. Karena untuk yang 2021-2022 ini adalah untuk yang yudisium angkatan pertama, seperti itu. Nanti diangkat untuk tahun akademik 2022-2023 itu ada sendiri, nanti akan ditetapkan di kalender akademiknya, seperti itu. Mungkin ada lagi dari yang lainnya, teman-teman? Oh, tadi ada dari Pak Lamgok ya, angkat tangan. Gimana Pak Lamgok? Ya, terima kasih Pak Yugo. Mbak Suti, ini saya mau nanya. Untuk saat ini kan misalkan saya ambil yang sertifikasi level 5 di manajemen sumber daya manusia. Nah, kedepannya ketika saya mengambil untuk MSDM, saya juga bisa nggak ngambil untuk sertifikasi di level untuk psikologi gitu, Bu?
Oh, itu nggak bisa, Pak, karena tadi itu ada syarat mata kuliah yang tadi itu yang saya katakan tadi, Pak. Ada syarat mata kuliah lulus ya, dan Bapak tidak ada mata kuliah itu yang tidak bisa. Yang paling memungkinkan bisa dia ngambil di luar itu adalah informatika sama sistem informasi. Karena saya ngecek kurikulumnya, sepertinya mahasiswa sistem informatika pun ada mengambil mata kuliah itu gitu. Kecuali Bapak punya portofolio bahwa Bapak menyelenggarakan kegiatan yang ada di unit kompetensi asisten psikolog itu, Pak. Tapi itu pun Bapak tidak bisa mengambilnya di LSP UPJ. Sama seperti tadi, nanti itu harus mengambilnya itu di LSP P3. Dalam hal ini kita ada kerjasama dengan LSP HIMSI, LSP Himpunan Psikologi Indonesia. Nah, dalam hal ini biayanya itu saya belum pernah menyelenggarakan ya Pak, tapi yang pasti itu adalah dia di atas 1,5 juta, Pak. Karena kita hanya tempat uji kompetensinya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Yang paling bisa kalau manajemen itu ngambil 2 skema, yang tadi itu brand building, sama yang kedua itu MSDM. Untuk manajemen resiko, sebenarnya kita itu bisa menyelenggarakan, tetapi waktu kita pengajuan izin, skema itu kita tidak masukkan karena dosen kita belum ada lisensi sebagai sertifikasi risk management. Dan baru dapat itu adalah di bulan lalu. Nah, syaratnya kalau kita mengajukan satu skema, dosen itu sudah punya sertifikasi kompetensi itu, Pak. Kemungkinan di bulan Februari saya akan mengajukan skema ini, skema risk management, karena untuk mengcover kepentingan mahasiswa manajemen yang ambil konsentrasi keuangan. Hanya untuk saat ini, jikalau Bapak dan Ibu yudisiumnya itu sampai di bulan Juli tahun depan, skema risk management belum bisa kami tawarkan, Pak. Yang ada kalau mau itu adalah sertifikasi internasionalnya, Risk Management Associate itu ada kerjasama kita. Tetapi kembali ini kalau Risk Management Associate itu biayanya itu 2,5 juta. Kenapa biaya murah untuk LSP? Karena itu memang sesuai dengan permintaan kita ketika mengajukan lisensi ya. Ketika mengajukan lisensi ke BNSP, di situ spiritnya kan untuk membuat mahasiswa itu punya kompetensi ya, pengakuan kompetensi. Jadi targetnya itu memang bukan untuk untung ya, bukan untuk mencari laba ya, makanya nggak boleh mencas biayanya itu tinggi ya. Waktu itu kita mengajukan di 350.000 sampai 500.000. Tetapi kemudian kita memutuskan itu dilakukan di 350.000 aja. Karena jikalau mahasiswa, apalagi khususnya reguler ya, mau mengambil 2 skema tidak begitu berat. Jadi dia punya banyak daya dukung ya untuk bisa bersaing ya, untuk dianya itu mencari kerja ataupun untuk promosi kerjanya. Baik, terima kasih Bu Tuti penjelasannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Waktu sudah pukul 4:30, sudah waktu yang kita tetapkan di awal hanya 1,5 jam. Terakhir ini ada pertanyaan dari Bu Suci lagi, yaitu menyimak ada pelatihan sampai dengan 4 hari. Apakah akan dilaksanakan di hari kerja berturut-turut atau akan dilaksanakan di hari berpekan atau bagaimana Bu Tuti? Dipersilakan. Yang mana ini Pak? Yang dari Bu Suci. Pelatihannya ini pelatihan yang mana tadi ya Bu ya? Yang untuk level manager ya? Iya, untuk pelatihan sertifikasi aja sih Bu. Level apa aja sih Bu sebenarnya? Oh gitu. Kalau misalkan saya mau ikut gitu. Oh gitu. Kalau kita itu untuk LSP UPJ Bu, itu pelatihannya nggak 4 hari, pelatihannya 8 jam, pelatihan ujian itu 8 jam. Nah itu dianya itu 4 jam per harinya gitu. Nah, gimana pelatihannya gitu?
kita itu selalu berusaha mengakomodasi Bu ya kepentingan daripada mahasiswa ya. Kalau misalnya nanti sudah ada minimumnya itu sudah terpenuhi ya, misalnya 20 maksimumnya itu 16 minimumnya, lalu kita akan diskusikan Bu, itu jadwal pelatihannya yang terbaik untuk semuanya itu di jam berapa gitu. Seperti yang kemarin PME batch 2, batch 3 ya, biasanya kita lakukan di jam kerja ya Bu ya, karena pesertanya selama ini adalah mahasiswa reguler. Tetapi kebetulan kemarin itu banyak mahasiswa blended ya dari informatika, mahasiswa regulernya itu cuma 4 orang. Nah, mahasiswa blended minta itu kan di luar jam kerja ya, kita laksanakan waktu itu jadi jam 6:30 malam Bu gitu. Jadi kita akan atur berdasarkan grup yang sudah masuk itu Bu, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, untuk Pak Anto nanti akan dicek oleh Ibu Femi terkait yang sudah diisi untuk poin input CSDP-nya. Nanti bisa di WA saja ke Bu Femi untuk NIM-nya ataupun keperluan yang lainnya. Juga untuk ini tadi informasi mengenai sertifikasi di UPC bisa diakses di EG dan di websitenya JKAL. Tadi udah di-share di atas. Mungkin bisa ditanyakan juga, mungkin nanti akan di-share lagi oleh teman-temannya nanti terkait informasi di JKAL. Ini saya sudah email ke Pak Yugo ya. Ini saya sebenarnya bisa share file, tapi di sini sekarang untuk Zoom itu share filenya tuh udah harus ini ya, OneDrive, Google Drive seperti itu ya. Nggak bisa langsung ya Pak. Iya. Udah nggak bisa langsung ya. Saya sudah email ke Pak Yugo untuk semuanya beserta juga dengan ininya ya, dengan penjelasan kompetensinya ya. Oh ya. Itu saya sudah buat ya. Ini salah satu contohnya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu melihat ini ya, contohnya itu. Sorry. Oke. Ini misal nih, ini saya sudah email ke Pak Yugo, nanti Pak Yugo bisa share kepada Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh skema ya, yang untuk ini skema network designer ya. Nah, ini adalah unit kompetensinya masing-masing Bapak dan Ibu itu nanti akan diujikan dan di sertifikat itu akan tertera kompeten dalam bidang ini, kompeten dalam bidang ini ada 19. Ini ada syaratnya, gimana prosesnya, kewajibannya apa, ini biayanya sudah ada juga di sini 350.000 ya. Ini ada beberapa syaratnya, pas foto seperti itu. Ini sudah ada semuanya. Saya sudah share ke Pak Yugo, nanti Pak Yugo bisa kirim ke teman-teman ya Pak ya. Baik, email sudah diterima Bu Titi, skema-skemanya sudah saya terima, nanti akan saya share ke koordinator kelas atau ketua kelas dari masing-masing angkatan. Nanti silahkan dipelajari setelah saya share ke ketua kelasnya. Baik, mengingat waktu sudah habis, mungkin ada closing statement dari Bapak Ibu Kaprodi. Terakhir dipersilakan dari Pak Chan atau Bu Irma. Ya, terima kasih Pak Yugo atas kesempatannya. Ya, mungkin kalau dari kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hastuti dan juga Ibu Femi atas sosialisasi yang diberikan ya. Sungguhnya sangat penting untuk kita perhatikan bersama, mengingat untuk tahun depan kita sudah ada lulusan pertama, jadi jangan sampai nanti terkendala segala sesuatunya kita baru tahu dekat-dekat pada saat kita akan yudisium, begitu ya. Dan kemudian juga khususnya mahasiswa prodi akuntansi, apabila ada yang masih bingung gitu, jangan segan-segan menghubungi dosen PA-nya. Begitu ya, kan masing-masing sudah ada informasinya, bisa di WhatsApp dulu, dan juga beberapa kan ada grup dosen PA gitu. Jadi kita hindari kesalahan-kesalahan untuk nanti bisa selamat yudisium di tahun depan. Begitu mungkin dari kami. Terima kasih sebelumnya sekali lagi Mas Yugo, selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Irma selaku Kaprodi Prodi Akuntansi. Ini Pak Toto baru bergabung ya, Pak Toto mungkin lagi di jalan sedang menyetir ini Pak Toto. Hati-hati di jalan Pak Toto. Ya, baik.
Terima kasih atas waktunya dari Ibu Tuti, Bu Feni, Bapak Ibu Kaprodi, serta Pak Husen, dan Pak Yunus selaku Kepala BP yang telah membuka tadi. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Mengingat waktu sudah habis, sudah pukul lebih lewat dari 10 menit dari waktu yang ditentukan. Baik saja kita akhiri untuk acara sosialisasi, sertifikasi, dan poin CSDP. Kita akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan teman-teman semua, untuk jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, dilindungi dari bahaya COVID-19, dan bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai yang dengan ditentukan, yaitu selama 4 tahun. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Baik, demikian disampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari pengucapan atau kata-kata, mohon dibukakan pintu maafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yugo. Terima kasih Mas Yugo. Terima kasih Pak Yugo. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Semuanya, selamat sore. Izin dulu ya. Kalau